Oke, satu lagi mobil budget 20 jutaan atau setara dengan budget motor. Saat ini gue sedang berada di dalam Peugeot 306 tahun 97. Ini sekarang di marketplace, di OLX ya khususnya. Harganya udah ada di kisaran 20-an juta atau bahkan ada yang di bawah 20 juta tergantung masing-masing kondisi mobil gitu ya. Dan kenapa mobil ini gue review dan gue rasa masih layak untuk dipakai, masih layak untuk dibeli, yaitu antara harga dengan kondisi mobil itu affordable banget kalau menurut gue ya. Value for money-nya tuh ada banget gitu. Dan sekarang gue mau kasih lihat interiornya dulu. Untuk mobil seharga 20 jutaan bahkan bisa di bawah itu, ini kondisinya seperti apa. Kita langsung lihat interiornya dulu ya. Yang pertama, kita dari sudut pengemudi dulu. Ini setirnya masih bawaan aslinya, cuman memang sudah di cover karena kayaknya kulitnya sudah mulai begini ya. Tuh, makanya di cover supaya genggamannya masih enak. Dan dari sini kita bisa lihat RPM-nya masih nyala, tapi speedometer ini udah mati. Speedometer ketahuan saat jalan sih, cuman memang sudah mati. Terus dari sisi ininya tombol-tombol dan lain-lainnya kondisinya sudah seperti ini. Ini nggak bisa dibilang bagus sih. Ini udah patah, ya kan. Terus ini mendelep ke dalam tuh, mendem. Walaupun fungsi masih berfungsi, tapi ini udah mendem banget ke dalam. Ini hazard dan lain-lain, lampu kabut dan lain-lain masih kelihatan lah ya, walaupun udah agak pudar. Terus di sini ini ada penyimpanan nih, lumayan lega segini. Ini buat taruh barang, taruh dompet, taruh HP masih oke. Tapi itu doang, di sini nggak ada lagi. Di sini udah nggak ada ruang penyimpanan. Nah ini buat switch power window di belakang adanya di sini. Gitu. Terus joknya ini sudah nggak ori, tapi setidaknya rapih. Untuk mobil tahun 90-an ini sih lumayan lah ya. Itu terus di samping ini masih oke, interiornya masih oke. Ini tambahan aja sih sebenarnya, nggak ada ini. Bludrunya, stop touchnya ini masih oke. Untuk kondisi tahun 90-an ya, cuman memang kita bisa lihat ini udah nggak ada switchnya. Jadi pakai besi kecil di situ tuh, naik turunin, tapi jarang kepake juga sih. Di bawah, nah ini switch power window ada di sini, kiri kanan. Cuman ini kebetulan yang kirinya udah mati. Matinya sih kayaknya mati dari sononya. Mati dari entah di regulatornya, entah di mananya, seperti itu. Penyimpanannya cuma ini doang, cukup buat naruh tongkat itu. Terus di sini nggak ada ruang penyimpanan. Terus dari sisi sebelah kiri ini kondisinya udah rusak ya. Nah, udah patah tuh. Rata-rata katanya sih masalahnya di situ ya, karena udah umur. Ini bagasi locker maksudnya agak sempit, cukup buat naruh barang-barang kecil. Yang kiri sama, penyimpanan di bawah, switch power window di situ, kondisinya masih oke. Terus di belakang juga sama, nggak ada ruang penyimpanan juga dong belakang. Sama kiri kanan nggak ada ruang penyimpanan. Di situ udah ada armrest dan di belakang udah ada kray ya. Itu lampu baca, lampu pintu juga bisa di belakang ada, di depan juga ada. Oke, jadi kurang lebih interiornya sih seperti itu. Nah sekarang coba kita lihat luarnya. Di luar ya, udah nggak bisa dibilang bagus sih. Ini agak mendingan, udah nggak ada stiker-stiker lagi. Tadinya stikernya ramai banget, tapi gue kasih lihat fotonya deh. Satu-satunya aksesoris yang gak gue copot adalah spoiler di belakang. Ini gak gue copot karena bisa rusak ini juga ya. Dan ya jadi pemanis lumayan ya. Lagi juga sama, semua stiker-stiker dicopot. Cuma ada satu nih yang gak untuk GR. Sejak kapan visual di develop sama GR? Kayaknya gue belum pernah lihat. Dan kita lihat dari depan. Ini juga tadinya ramai banget di sini, ada bekas lubang udaraan. Itu nggak guna, gue copotin. Lumayan rusuh ya dalamnya, luarnya banyak bekas lem. Ini karena tadinya si owner sebelumnya
banyak pakai aksesoris nih, semuanya serba lem kan, kayak gini-gini nih. Ini cuman belum gue copot dalam. Ini di sini ada dummy nih, dapat dari owner sebelumnya. Gue pikir itu sunroof, dan sejak kapan 306 pakai sunroof? Gue balik lagi kameranya posisinya. Oke, kita balik lagi ke dalam kabin mobil sambil gue nyalain AC di luar. Panas banget, padahal ini masih pagi, sekitar jam setengah 8 pagi. Gila ya, Karawang ya. Ya jadi gitu, tadi sekilas gue kasih lihat mengenai kondisi interior dan juga eksteriornya 306 dengan budget motor ini seperti apa. Gue sih dengan kondisi interiornya cukup puas, masih terbilang rapi ya untuk tahun segitu. Dan gue nggak tahu nih perawatan di owner sebelumnya tuh mereka seapik apa gitu, tapi kelihatannya kalau dari mobil kondisinya seperti ini sepertinya nggak apik-apik banget, biasa aja gitu, ngerawat sewajarnya gitu. Mungkin ganti oli pun juga nggak tahu ya. Ini gue ceritain sekalian deh, saat gue dapat mobil ini, gue bawa pulang malam kan, itu kondisinya AC nggak mau nyala. Terus paginya gue cek ke bengkel, itu ada masalah di sikringnya nggak ada arusnya, jadi ya AC nggak mau nyala. Terus lampu sen pun bahkan nggak mau nyala, radio juga nggak nyala. Nah, selain itu shock breakernya, kaki-kakinya juga udah parah banget, dan shock breakernya depan itu udah mati dua-duanya. Terus long tie rod juga udah kena. Jadi gue sih baru perbaikin long tie rod dan tie rodnya. Habis ini mungkin shock breakernya gue ganti, tapi step by step. Yang pertama kali gue lakuin adalah gue nyalain dulu kelistrikannya, AC bisa berfungsi. Terus gue tambahin freon karena sepertinya freonnya sudah berkurang lama banget. Gue nggak tahu perawatan AC di owner sebelumnya seperti apa gitu. Oli juga gue ganti. Oli itu saat gue cek, volume olinya oke. Jadi nggak kurang nggak lebih. Ada kan di dipstick itu ada dua ini ya, titik bawah titik atas, dan dia ada di titik paling atas. Tapi kondisi olinya tuh udah hitam banget gitu kan. Gue nggak tahu terakhir kali digantinya itu kapan. Itu sampai hitam banget. Dan selanjutnya yang gue perbaikin adalah, paling penting banget adalah pengereman. Jadi ini mengagetkan gue juga saat gue lagi di tol. Saat gue lagi di tol, tiba-tiba remnya tuh dalam banget gitu. Dan ya gue kaget dong gitu kan. Begitu gue cek ternyata kapas rem di belakang itu udah habis dua-duanya. Plus master rem yang ada di belakang tuh ya, yang kecil, namanya master rem mungkin. Nah itu juga udah bocor. Gue masih bersyukur bahwa gue masih terselamatkan gitu, jalan di tol. Kondisi rem gak normal, gue masih bisa sampai tujuan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah gitu. Nah kurang lebih sih itu. Sisanya menurut gue minor. Kalaupun ada kayak gini gitu kan yang tadi gue kasih lihat, gue masih tutup mata lah. Yang penting kondisi mesinnya oke, kondisi interiornya juga alhamdulillah gue dapetnya masih lumayan lah ya. Dan biarpun setelah gue cabut tuh stiker kelihatan kusam gitu ya, kelihatan lusuh, gue masih memaafkan lah. Oke, nggak apa-apa, ini mobil tua, yang penting kondisinya sehat, bisa jalan, nanti ada rezeki kita bisa cat ulang gitu kan. Walaupun sebagian orang bilang kan sayang interior cat originalnya harus ketutup sama cat yang kita cat ulang gitu kan. Tapi kalau menurut gue, selagi itu kelihatan manis, bagus, rapi, ya kenapa enggak? Kita juga kan menikmati mobil juga kadang untuk dipandang juga gitu kan, gak cuma untuk dipakai nyetir doang gitu. Jadi ini adalah pilihan kalau kita mau beli mobil dengan budget 20 jutaan dan plus minusnya gitu kan. Oh iya, tadi kan gue cerita minusnya doang, plusnya interior gitu ya. Dari segi mesin sih, sejauh gue pakai nih, dari pertama kali gue ngambil mobil sampai gue buat video ini tuh ada jeda waktu sekitar seminggu. Dan selama seminggu ini gue pakai, segi mesin sih alhamdulillah aman-aman aja. Bahkan kalau kondisi kaki-kakinya oke, shock breakernya oke, itu kayaknya jalan di tol di atas 120 tuh masih oke. Tenaganya masih kerasa banget. Tapi lagi-lagi karena kondisi kaki-kakinya lagi gak oke, gue juga gak berani maksain untuk terlalu kebut. Pakai sewajarnya aja, normal-normal aja gitu. Dan ini bisa jadi pilihan buat yang pengen mobil di harga 20 jutaan bahkan di bawah itu.
PR-nya kurang lebih kayak tadi. Nah, untuk biaya perbaikannya berapa? Itu mungkin bakal relatif di tiap kota beda-beda, tiap bengkel beda-beda gitu ya. Tapi kalau coba kita breakdown dari pertama banget deh, gue ngerapihin apa namanya electrical supaya sikring dan lainnya bisa nyala. Plus gue lupa tadi sampein, extra fan-nya tuh bunyinya kayak kotak, bisik banget deh, mengganggu banget. Itu gue beresin, biayanya nggak mahal, cuma 200 sampai 300 ribu. Itu cuma jasa doang, soalnya kan mekanik kan, nggak ada material yang diganti. Plus kemarin gue otak-atik sendiri, ternyata si extra fan-nya itu nyerempet bumper, jadi bumpernya agak sedikit gue cuakin dikit biar nggak ngadu-ngadu terus, walaupun kadang-kadang masih ngadu. Terus AC, servis AC sih sekitar 300 ribuan. Itu gue nambah freon dan sedikit ngotak-atik electrical karena kemarin itu kompresornya nggak mau nyala gitu, nggak mau mutus, dan ini tuh jedanya lumayan deh. Sekarang pun kadang-kadang masih suka gitu. Jadi kalau jalanan macet nggak bergerak, RPM rendah gitu ya, di 1000 di bawah dikit, 800 atau 900, kadang-kadang kompresornya tuh setelah mutus itu lama banget buat nyala lagi gitu. Tapi begitu jalan normal lagi. Ini sih jadi catatan, dan nanti kalau ada rezeki lagi gue perbaikin lagi. Terus apa lagi, ganti kampas rem belakang itu habis 950 ribu udah sama ongkos jasa pasangnya. Yang gue ganti kampas rem sepasang kiri kanan, plus yang master rem kecilnya tuh di belakang tuh, itu satu. Terus apa lagi, ganti oli mah normal ya, sekitar 600 ribuan, pakai 10W40, mereknya apa aja, yang penting SAE nya segitu. Cuman nggak sama filternya, karena waktu itu di bengkel yang gue datengin filternya nggak ready gitu. Jadi kurang lebih biaya yang harus keluar sih kemarin hampir 2 jutaan ya, sampai bisa jalan dulu deh gitu, sampai bisa dipakai dulu gitu. Nanti kalau ada rezeki lagi baru kita perbaikin lagi gitu kan. Sama nanti PR-nya sih yang belum gue perbaiki, belum gue ganti adalah ban 4x4-nya sih sepertinya harus udah gue ganti, karena ini kelihatannya udah tipis dan udah kalau dibawa kenceng sih kayaknya mengerikan ya. Kenceng dan jauh gitu. Sisanya paling nanti AC gue cek lagi, dan kaki-kaki itu belum gue ganti gitu. Jadi gambarannya itu dengan mobil 20 jutaan dan plus minusnya. Dan satu lagi info dari orang-orang bengkel, 306 ini termasuk mobil yang lumayan bandel dan ngurusnya paling gampang dibandingin dengan Pusho yang lain gitu kan. Oh iya, gue sempat ganti aki, gue lupa ganti aki tuh satu 55 ampere. Harganya browsing sendiri, cuman kemarin gue dapet aki basah itu nggak nyampe sejuta, taruhlah sejuta lempeng gitu ya. Oke, paling itu yang bisa gue share mengenai Peugeot 306 tahun 1997. Jadi kalau kita yang tujuannya adalah untuk pakai mobil, untuk pakai kita sendiri, terus budgetnya mepet dan kita nggak mau punya cicilan, ya gue sarankan mobil ini bisa jadi pilihan gitu kan.